Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah inna bil khair. Sedirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan al-basmalah seraya berdoa kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana jidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Amin ya rabbal. Baiklah semuanya, adapun tema kita pada hari ini adalah mari belajar rukun iman yang keempat. Subtema makna beriman kepada Rasulullah. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini di antaranya adalah yang pertama, menyatakan makna beriman kepada Rasulullah. Yang kedua, menjelaskan pengertian Rasul baik secara bahasa maupun menurut istilah. Yang ketiga, menyebutkan 25 nama Rasul. Dan tujuan terakhir yang keempat, mengidentifikasi dalil nakli yang berkaitan dengan beriman kepada Rasulullah. Makna beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwasannya Rasul itu adalah utusan Allah. Rasul membawa wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup, baik di dunia maupun di akhirat kelak, sehingga manusia berada di jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Rasul tidak hanya cukup diyakini di dalam hati dan diucapkan dengan lisan, akan tetapi kita harus dalam bentuk perbuatan seperti bersifat jujur dan amanah. Allah menjadikan Rasul sebagai khalifah atau pemimpin umat manusia yang harus diikuti dan ditaati. Karena apa yang mereka sampaikan adalah perintah Sang Pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu, atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' farduhu ila Allah war rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, kepada Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran, Surah An-Nisa, Surah keempat, ayat 59. Kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat setelah beriman kepada kitabullah. Nah, wujud keimanan kita kepada Rasulullah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, menaati ajaran yang dibawa oleh para Rasul dengan melaksanakan semua hal yang diperintahkan atau dianjurkan Rasul, serta meninggalkan semua hal yang dilarang oleh Rasul. Yang kedua, meneladani sikap dan perilaku terpuji para Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Makna Rasulullah. Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah, yaitu orang-orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Sebagaimana firman Allah, "Wa man nursilul mursalin illa mubassirin wa munzirin." Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Quran, Surah Al-An'am, Surah ke-6, ayat ke-48. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasannya Allah mengutus para rasul untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira maksudnya adalah menyampaikan janji Allah bagi orang-orang yang menaati perintahnya, diberikan kenikmatan dan kesenangan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di samping itu juga tugas Rasul memberikan peringatan, yakni bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, maka akan mendapat balasan, yaitu neraka jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nama-nama 25 Rasul: Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa
Jadi harapan Ustadz, kiranya kamu hafal 25 nama Rasul. Kalau bisa, dilakukan, dinyanyikan, diiramakan. Biar mudah kita untuk menghafalnya. Nah, dari penjelasan tadinya, dapatlah kita ambil kesimpulan. Di antaranya adalah yang pertama, beriman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwasannya Rasul itu adalah utusan Allah. Yang kedua, Allah menjadikan Rasul sebagai khalifah, sebagai pemimpin umat manusia yang harus diikuti dan ditaati. Yang ketiga, beriman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat setelah beriman kepada kitabullah. Dan kesimpulan terakhir adalah Rasul artinya utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Nah, sampai kepada tugasmu di rumah. Tugasmu di rumah adalah yang pertama, jelaskan makna beriman kepada Rasulullah dengan benar. Yang kedua, tuliskan 2 cara beriman kepada Rasulullah dengan tepat. Harapan Ustadz, bahwa kiranya dikerjakan dengan teliti, supaya apa? Supaya nilaimu nanti sangat baik, mumtaz ataupun excellent. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz banggakan. Demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih kurang Ustadz mohon maaf. Kepada Allah Ustadz mohon ampun. Kiranya mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan alhamdulillah serta menjadi kifaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam fastabiqul khairat. Lallika ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.